Oke, hari ini kita mau deep dive ke sumber-sumber yang menarik banget soal 100 tahun pertama fotografi di Hindia Belanda. Kita bicara era 1839 sampai 1939, kisah para tukang potret gitu ya sebutannya dulu. Dan misi kita di sini mau coba bongkar gimana kamera pada masa itu ternyata bukan cuma alat rekam gambar, tapi juga jadi instrumen kekuasaan, mesin bisnis global, dan, nah ini yang menarik, di tangan yang lain malah jadi alat buat mempertahankan martabat. Betul sekali. Dan ini bukan cerita yang mulus loh. Ini juga kisah tentang gimana sebuah teknologi canggih dari Eropa datang ke Nusantara dan bisa dibilang langsung dihajar sama realitas iklim tropis. Panas dan lembab itu ternyata musuh besarnya lensa-lensa pertama itu. Jauh sebelum mereka bisa mendominasi cara kita melihat masa lalu. Nih, ternyata upaya fotografi pertama yang didanai pemerintah Belanda itu gagal total. Saya kira mereka datang dengan teknologi superior yang langsung jalan gitu aja. Di sini disebutin nama fotografernya, Jurian Munich. Peralatannya kacau balau karena nggak tahan panas. Dan kegagalan itu justru jadi titik penting loh. Itu nunjukin kalau penjajahan visual itu nggak bisa terjadi gitu aja. Alam tropis punya perlawanannya sendiri. Tapi yang lebih menarik lagi, begitu proyek negara ini gagal, pintunya jadi kebuka lebar buat sektor swasta. Oke. Jadi teknologi yang tadinya buat kepentingan pemetaan negara, Betul, sekarang jadi peluang bisnis murni. disitulah muncul nama-nama kayak Woodbury and Page ya, yang bikin studio di Batavia tahun 1857. Jadi setelah pemerintah gagal, swasta langsung nyerobot masuk. Tapi apa sih yang bikin studio kayak gini sukses banget? Pertanyaan bagus, teknologi mereka memang lebih baik, tapi kuncinya ada di model bisnis. Mereka bukan sekedar studio potret buat kalangan elit, bukan. Woodbury and Page itu udah kayak pabrik citra visual. Pabrik citra. Iya, mereka sadar ada pasar yang gede banget di Eropa yang katakanlah haus akan gambar-gambar eksotis dari negeri jajahan. Jadi ya mereka motret semuanya, lanskap, gunung berapi, candi kuno, dan tentu saja masyarakat lokal. Jadi mereka memproduksi eksotisme secara massal gitu ya. Tepat. Gambar-gambar ini dicetak ribuan kali, terus dikirim ke London, Amsterdam, buat dijual jadi kartu pos, album foto, atau ilustrasi buku. Nusantara, lewat lensa mereka, diubah jadi komoditas visual. Inilah penaklukan visual yang sebenarnya. Tapi ini kan baru setengah dari cerita ya. Semua yang kita omongin ini kan dari sudut pandang Eropa di Batavia. Sumbernya juga nunjukin ada sesuatu yang beda banget terjadi di Yogyakarta. Benar sekali. Di saat yang hampir bersamaan di Keraton Yogyakarta, muncul seorang fotografer pribumi pertama yang luar biasa. Namanya Cassian Ceppas. Cassian Ceppas. Oke. Posisinya unik banget karena dia abdi dalam sekaligus fotografer resmi Sultan. Fokusnya bukan pasar Eropa, sama sekali bukan. Tapi buat mengabadikan kehidupan internal keraton. Oh, wow. Upacara, talian sakral, potret keluarga bangsawan. Ini pandangan dari dalam. Jadi kameranya sama, tapi tujuannya beda 180 derajat. Yang satu buat menjual eksotisme keluar, yang satunya lagi justru buat mengonsolidasi identitas ke dalam. Tepat sekali. Ini contoh sempurna gimana elit lokal mengadopsi teknologi modern bukan buat niru barat, tapi buat menegaskan identitas dan martabat mereka sendiri di tengah tekanan kolonial. Jadi semacam perlawanan budaya ya, lewat lensa. Bisa dibilang begitu? Di tangan Ceppas, kamera jadi alat dokumentasi keagungan budaya Jawa. Arsip visual buat mereka sendiri, bukan buat konsumsi orang luar. Ini menarik banget. Artinya, sebuah foto dari masa itu nggak pernah bisa kita lihat sebagai rekaman realitas yang jujur ya. Pasti ada agenda di baliknya. Sumber ini bahkan nyebut kalau fotografer Eropa itu sengaja menciptakan semacam dualisme visual. Maksudnya gimana tuh? Dualisme itu kelihatan jelas banget kalau kita perhatiin foto-foto mereka. Di satu sisi, mereka akan motret infrastruktur modern yang mereka bangun. Jalan raya, jembatan kereta, pabrik gula. Sebagai bukti kemajuan. Betul, bukti kemajuan yang mereka bawa. Tapi di sisi lain, pas motret masyarakat lokal, citranya itu dibuat statis, tenang, seolah nggak tersentuh waktu. Contohnya kayak petani di sawah gitu. Itu dia. Petani di sawah, perempuan menenun, pesannya subtil. Kemajuan itu milik kami, orang barat.
Sementara pribumi itu ya bagian dari lanskap alam yang abadi. Dan kayaknya ada praktik yang lebih ekstrim dari sekedar framing pemandangan kan? Saya baca soal antropometri. Kedengarannya ilmiah banget. Iya, dan itu sisi gelapnya. Antropometri itu praktek mengukur tubuh manusia, buat klasifikasi ras. Fotografer kayak Jean Demeny itu dipekerjakan buat motret suku-suku di pedalaman, kayak Dayak Hayan, dengan pose yang klinis. Maksudnya klinis? Depan, samping, belakang, buat dianalisis ilmuwan Eropa. Di sini manusia nggak lagi jadi subjek, tapi objek studi. Data mentah buat teori-teori rasial. Luar biasa. Jadi semua citra ini yang maju, yang statis, bahkan yang ilmiah, akhirnya dibungkus jadi satu produk populer, kartu pos. Jauh lebih dari sekedar souvenir. Kartu pos itu alat propaganda paling efektif pada masanya. Sebuah foto Candi Borobudur yang megah atau pemandangan desa yang damai, waktu dikirim ke seluruh dunia, itu secara nggak langsung menjual citra Hindia Belanda. Sebagai koloni yang tertib dan aman. Tepat, tertib, aman, dan dikelola dengan baik. Ini bagus buat citra politik, bagus buat pariwisata, dan bagus buat bisnis. Jadi kalau kita tarik benang merahnya, 100 tahun pertama fotografi di Hindia Belanda ini jauh lebih rumit dari sekedar ini loh foto-foto zaman dulu. Ini cerita soal teknologi, bisnis global, dan benturan dua cara memandang dunia lewat satu lensa yang sama. Dan intinya satu, lensa kamera itu nggak pernah netral. Di balik setiap foto ada pilihan. Apa yang dimasukkan ke dalam bingkai, dan yang lebih penting, apa yang sengaja ditinggalkan di luarnya. Setiap foto itu sebuah argumen. Ini meninggalkan sebuah pemikiran untuk Anda. Jadi, saat Anda nanti melihat sebuah foto bersejarah dari era ini, pertanyaan yang menarik mungkin bukan cuma apa yang ada di dalam gambar, tapi narasi siapa yang sedang dibangun di luar bingkai foto itu.